Pada kali ini saya ingin memberikan contoh beberapa ADS yang biasanya digunakan. Jadi ini ada yang mereknya OneJack. Di sini ukurannya 0,5. Kemudian di sini tulisannya Auto Disable Syringe ya. Kemudian di sini ada tulisannya jangan tekan piston ke depan karena alat suntik akan terkunci ya. Jadi ini. Jadi di sini ada rongga, itu jangan sampai dimasukkan sebelum kita mengambil vaksin kemudian mau menyuntikkan ya. Jadi jangan langsung ditekan ke bawah karena nanti sudah tidak bisa digunakan. Nah kemudian ini juga ada contoh yang OneJack juga tapi yang 0,05 ya, jadi ukurannya lebih kecil ya. Kemudian ini juga ada yang mereknya Skiva ya, tetapi dia tulisannya Auto Distract Syringe ya, bukan Auto Disable Syringe. Tidak apa-apa ya, sama aja. Toh di sini juga ada tulisannya Auto Disable Syringe ya. Dan di sini dia juga ada rongganya. Nah, sekarang coba kita buka salah satu ADS ya. Jadi ini. Nah, nih. Nah, jadi di sini ukurannya hanya 0,5 saja. Jadi tidak ada ukuran lainnya ya, karena dia mengikuti ini. Kalau 0,5 berarti tulisannya ya hanya 0,5. Jangan sampai ditekan ke bawah. Kemudian kalau kita mengambil vaksin, nah ya, ini masih ke atas masih bisa, karena nanti untuk ini jangan sampai ada udara yang kita masukkan ya. Jadi kita di sini memeriksa ya, supaya jangan sampai ada udara yang masuk pada saat kita mengambil vaksin. Nah, kalau sudah 0,5 tepat, baru kemudian kita akan suntikkan ya. Nah, seperti biasa. Nah, pada saat menyuntikkan ya, kita akan menekan terus. Nah, ada bunyi tek ya. Kalau sudah begitu dia sudah terkunci, nggak akan bisa diambil lagi. Nah ya, sekuat tenaga ya. Kalaupun mengambil sekuat tenaga pun, nah yang terjadi adalah ini, dia akan rusak pistonnya ya. Jadi dia nggak akan mungkin bisa digunakan ya. Nih, kemudian ada juga yang mereknya Skiva ini. Dia juga ADS ya. Tapi coba kamu lihat bahwa di sini nah ini. Jadi di sini tuh di tengah-tengah mungkin tidak kelihatan ya, bahwa di sini kayak ada seperti jarum gitu ya. Di sini ya. Yang nantinya adalah fungsinya untuk melubangi ADS ini supaya nanti tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi contohnya misalkan nih ya, kita ngambil ya sudah 0,5, kemudian nanti kita masukkan lagi ya. Nah, dia akan masuk ke jarum itu. Nah, bunyi tek ya. Kemudian sudah, dia masih bisa naik turun, tidak seperti yang tadi, merek tadi. Tapi coba kalau kita misalkan mengambil vaksin lagi, misalkan mau dipakai lagi, dia tidak akan bisa. Nah ini contohnya, kita mengambil nih. Nah ketika kita mau mengambil, nah ini dia nggak akan bisa keluar, berarti ya sudah, ini memang tidak bisa digunakan lagi ya. Nah itu yang tentang ADS nya. Sekarang kita ke yang berikutnya adalah tentang VVM ya. Jadi kalau yang ini memang contohnya adalah vaksin yang MR yang sediaannya kering, dan ini adalah sulmitnya ya. Jadi mereknya SII, maka di sini juga SII ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini contoh yang vaksin TD ya, yang ini vaksin DT. Nah, kalau kamu perhatikan di sini VVM-nya seperti ini. Ya. Jadi ada lingkaran, kemudian ada segi empatnya.
dan segi empatnya yang di tengah itu sudah warnanya lebih gelap, sehingga dia sudah kategori D ya. Jadi dia memang tidak boleh digunakan karena ini memang sudah kadaluarsa ya, meskipun mungkin ini expired dose-nya ini, tapi karena dia sudah lama dibuka ya, sehingga dia sudah tidak bisa digunakan. Oke, sekarang kita mencoba melihat yang tentang polio ya. Jadi nanti polio itu nanti akan ada vial yang seperti ini ya. Maaf saya nggak punya contohnya yang polio ya. Jadi nanti ada vial yang isinya polio, kemudian nanti akan ada ini bendanya yang untuk ditaruh di sini ya. Jadi ini sebenarnya memang harus dibuka dulu, dan memang membukanya itu butuh tenaga ya. Jadi tidak bisa menggunakan kuku, karena biasanya juga menggunakan gunting gitu ya, karena ini terbuat dari besi, jadi agak susah untuk membukanya ya. Kemudian ini saya contohkan yang sudah dibuka ya. Jadi besinya dibuka, kemudian hanya tinggal tutupnya ini, kemudian tutupnya kita buka ya, kemudian baru kita masukkan ini. Nah ya, jadi seperti ini ya, kemudian ditutupkan. Seandainya mau digunakan, nah saya berikan tisu dulu biar tidak basah. Kalau mau digunakan, ini memang saya kasih warna biru supaya kelihatan ya cairannya ya. Jangan langsung diteteskan ke anaknya, tapi pencet dulu bagian ini, yang tengah ini, jangan yang di sini nak ya. Ini usahakan steril ya. Jadi yang kamu pencet adalah yang di sini ya. Jadi harus ada cairannya dulu di sini ya, baru diteteskan ke anaknya, dicek dulu jangan sampai ada udara ya. Nah kalau sudah, nah yang dipencet kembali tadi jangan yang di sini tetapi yang di sini ya, sehingga kalau dipencet 2 kali, 2 tetes, 1 2 ya, baru ditutup kembali ya. Sehingga memang jangan lupa harus ada cairan yang di sini, baru dipencet untuk diteteskan ke mulut bayi. Begitu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih.